Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kali ini saya Muhammad Dipanugraha akan membimbing pembelajaran yang sebelumnya sempat saya kasih, dan sekarang saya akan melanjutkan pembelajaran tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, bagaimana kondisi kalian sekarang? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak tertekan sama sekali, dan tetap di rumah saja ya, karena ini juga bagian dari satu materi bencana ini. Oke, untuk sebelumnya saya pernah bahas bahwa bab mitigasi ini sangat penting bagi kita agar kita bisa memahami, dan mitigasi bencana ini berkaitan dengan wilayah Indonesia yang dari ujung barat sampai ke ujung timur itu selalu mengalami bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Makanya kita sebagai orang Indonesia tentunya harus sadar paham akan pentingnya mitigasi bencana. Nah, tanpa lama lagi saya akan langsung menuju ke materi yang saya akan bawakan, yaitu materi tentang rangkuman bab 7, yaitu bab 7 tentang mitigasi bencana. Saya rangkum menjadi satu karena ini ada bagian terakhir dari bab ini. Jadi saya rangkum mulai dari pengertian bencana apa, pengertian mitigasi apa, siklus mitigasi kayak gimana, peta persebaran bencana yang ada di Indonesia kayak gimana, lembaga-lembaga apa saja yang ada bersangkut pautan dengan bencana kayak gimana. Jadi saya akan membahas satu persatu. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita relax dulu dan kita berjargon ria dulu. Oke, sebelumnya kita relax dulu ya. Oke, relax. Ya, dan sekarang berjargon dulu karena geografi punya jargon yang salah satunya pendidikan geografi UPI menyuarakannya. Ketika saya bilang salam geografi, kalian jawab lestari bumiku. Oke? Salam geografi. Nah, seperti itu. Oke. Langsung saja ke materi mitigasi bencana yang sudah saya rangkum sedemikian rupa di pertemuan kali ini. Baik, teman-teman, langsung saja disimak materinya. Pertama, saya akan membahas bencana. Bencana ini sendiri termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kenapa bisa masuk ke dalam undang-undang? Karena Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu yang ada di Indonesia pasti ada hukumnya dan ada standarnya atau ada pemahamannya. Bencana adalah salah satu peristiwa yang terjadi dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam dan dapat merusak lingkungan sekitar. Jadi pada intinya bencana ini dari satu sisi membawa kerugian yang sangat besar, membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Satu sisi ada hikmahnya. Jadi dua hal yang sangat berbeda dan saling melengkapi. Jadi begitu. Dapat dipahami bencana? Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa bencana adalah satu peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh alam itu tersendiri maupun non alam atau bahkan disebabkan oleh manusianya sendiri. Oke, lanjut. Tadi sudah membahas pengertian bencananya, sekarang
kita bahas jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer, yaitu diantaranya ada gunung meletus, gempa bumi, dan juga tanah longsor. Apa itu litosfer? Seperti yang kalian pernah pelajari, litosfer yaitu tentang permukaan buminya. Jadi bencana yang disebabkan di atas permukaan bumi. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Seperti yang kalian sudah pelajari juga, hidrosfer adalah tentang air. Maka dari itu, jadi bencana hidrosfer yaitu ada banjir bandang, tsunami. Nah, ini teman-teman yang saya garis bawahi, bahwa bencana-bencana tersebut terjadi akibat alam itu tersendiri. Yang ketiga, ada bencana atmosfer, yang seperti yang kalian ketahui bahwa atmosfer adalah tentang langit, tentang lapisan di atas bumi ini. Dan bencananya yang sering kita ketahui yaitu pertama ada badai, yang kedua ada kekeringan yang melanda akibat kemarau panjang, yang ketiga ada tornado, dan kalau di Indonesia itu adalah puting beliung, bukan tornado, karena kalau tornado itu di bagian bumi bagian utara, di Amerika, di Timur Tengah itu bisa terjadi tornado. Dan yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan oleh human error atau juga bahkan karena kemarau yang panjang seperti kekeringan tadi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu video tentang jenis-jenis bencana alam ini. Saya akan memberikan satu contoh video, yaitu contoh video dari bencana alam gunung meletus dan tsunami. Oke, bagaimana videonya bisa dapat dipahami sama oleh kalian? Ya, sedikit banyaknya kenapa saya memilih video dari gunung meletus dan tsunami, karena Indonesia itu dikelilingi oleh gunung yang tentunya kita bisa sebut ring of fire. Maka dari itu saya tunjukkan bencana yang harus kalian pahami, yaitu gunung meletus. Yang kedua, kenapa saya tsunami? Karena Indonesia juga berada di wilayah-wilayah lautan yang sangat luas, yaitu diantaranya berada di wilayah Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi diapit dua samudra yang sangat luas. Bahkan garis pantai Indonesia pun terpanjang di dunia. Maka dari itu ada potensi bencana tsunami terjadi di Indonesia, begitu. Oke, materi selanjutnya saya akan membacakan atau membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Ada 3 tahap di siklus penanggulangan bencana ini, teman-teman. Yang pertama ada siklus pra bencana, tahap pra bencana, ada siklus tanggap darurat, ada siklus pasca bencana. Yang namanya siklus ini pasti terjadi dan berkelanjutan, dan pasti kayak gitu terus kejadiannya. Makanya ada 3 tahapan ini. Pertama ada tahap pra bencana,
yaitu tahap prabencana, yaitu tahap di mana bencana sebelum terjadi kalian bisa memprediksikan, kalian bisa mencegahnya agar tidak terjadi korban jiwa yang begitu banyak. Yang kedua ada tahap tanggap darurat. Tahap ini yaitu pada saat bencana itu terjadi, apa yang harus kalian lakukan, bagaimana cara penanganan tahap darurat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana ini bisa dibilang tahap untuk mengevakuasi korban akibat bencana alam. Yang kedua adalah pemulihan agar tempat yang terkena bencana itu menjadi seperti semula. Jadi gitu teman-teman. Sampai sini dapat dipahami? Oke, selanjutnya setelah saya membahas tadi bencana, sekarang saya akan membahas mitigasinya itu tersendiri. Materi mitigasinya itu tersendiri yang bisa diartikan mitigasi adalah upaya serangkaian untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran terhadap masyarakat agar dapat mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Tentunya di mitigasi ini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana proses atau upaya pemerintah, baik pemerintah maupun kitanya terhadap bencana yang terjadi atau bencana yang akan datang, kayak gitu. Yang kedua ada adaptasi bencana. Ini masuk ke mitigasi. Kenapa? Karena ketika kita sudah memahami mitigasinya, pasti kita akan beradaptasi. Kita akan beradaptasi terhadap bencana itu sendiri. Ambil contoh, ketika kita sedang berada di tempat wisata pantai. Mitigasi di pantai yaitu adalah pada saat kita pertama kali masuk pintu masuk, terdapat peta. Itu peta jalur evakuasi, dan juga di setiap sudut jalannya ada rambu jalur evakuasi. Nah, ketika baik lagi ke adaptasi, ketika kita sudah memahami itu, maka kita akan beradaptasi. Diri kita akan memahami bahwa mitigasi di pinggir pantai ketika kita berwisata ke pantai, ke laut, yaitu ketika terjadi gempa atau mau tsunami, kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Gitu teman-teman, adaptasi bencana. Oke, sampai sini dapat dipahami? Ya, ini saya ada tayangan video tentang mitigasi dari salah satu lembaga yang memberikan video edukasinya, yaitu BMKG. Itu videonya berupa animasi, jadi saya akan tampilkan di sini tentang gempa bumi. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit,
polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Nah, gimana videonya? Sangat menarik ya, sangat penjelasan yang sangat detail, penjelasan yang sangat dapat dipahami dengan mudah, baik kita sebagai pemula atau orang awam atau bahkan orang-orang terdidik bisa dipahami. Nah, karena tadi sebelumnya BMKG sudah menjelaskan mitigasi tentang gempa, saya akan memberikan sebuah peta gempa yang berada di Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman, dari ujung barat sampai ujung timur
Indonesia tidak lepas dari yang namanya gempa bumi. Terkecuali Pulau Kalimantan, hanya berapa bagian Kalimantan yang tidak terdampak. Coba kita lihat, yang paling banyak itu adalah Indonesia bagian timur. Karena Indonesia bagian timur yaitu pertemuan antara dua lempeng, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia. Oke. Yang pertama dari usaha pengurangan risiko bencana, yaitu pertama pembuatan peta risiko bencana. Kenapa pembuatan peta risiko bencana? Seperti yang kalian ketahui, bahwa kalau kalian ke tempat-tempat wisata alam itu pasti ada petanya. Itu menunjukkan bahwa suatu saat nanti ada kejadian, kalian harus mengikuti jalur evakuasi yang sudah diinformasikan sebelumnya, dipetakan kayak gitu. Jadi peta risiko bencana sangat penting, teman-teman, karena ini bisa menjadi informasi awal agar kita tahu mana tempat aman untuk kita mengevakuasi diri. Yang kedua ada sistem peringatan dini. Nah, setelah kita mengetahui peta, tentunya kita harus mengetahui sistem peringatan dini. Nah, sebelum terjadinya tsunami, masyarakat akan informasikan oleh instansi tertentu mengenai akan adanya tsunami, bahkan secepat mungkin. Bukan hanya tsunami, gunung meletus itu dapat dirancang sistem peringatan dininya dengan menaikkan status gunung, yaitu ada awas, siaga, dan waspada. Itu tentunya ada zona-zona radius aman, berapa kilometer kalau gunung meletus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yang harus kalian pahami, yang harus masyarakat sadari juga, yang harus sama-sama kita bareng, yaitu selalu mengadakan simulasi bencana. Ketika kita sudah paham bencananya dan udah sering melakukan simulasi bencana, maka suatu saat nanti ketika ada bencana alam, kita akan terbiasa untuk menghindarinya, untuk mencegahnya, atau bahkan mengurangi kerugian baik secara material atau non material, bahkan sampai mengurangi korban jiwa. Itu yang paling penting. Jadi yang paling utama adalah simulasi bencana terus-menerus, apalagi masyarakat yang berada di pinggir pantai, di kaki gunung, itu sangat-sangat penting simulasi bencana. Ini adalah saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga atau instansi apa saja sih yang menyangkut tentang bencana alam ini khususnya di Indonesia. Yang pertama ada BMKG, ya bisa dilihat BMKG. BMKG merupakan instansi yang memberikan data terkait cuaca, iklim. BMKG bisa dibilang yang tadi berada di wilayah atmosfer BMKG. Yang kedua ada PVMBG, bisa dilihat. Nah, ini adalah berkaitan dengan data-data vulkanologi, data-data gunung meletus, data-data mitigasi tentang gunung meletus dan lain sebagainya. Yang ketiga ada BNPB. BNPB yang seperti sekarang kita ketahui, mereka sedang berada di garda terdepan untuk menanggulangi bencana yang sekarang, yaitu wabah COVID-19 ya. Nah, ini BNPB ada. Dan yang ketiga, yang keempat ada Basarnas. Basarnas ini juga ikut andil, ikut berperan dalam penanggulangan bencana alam, karena mereka lah yang mengevakuasi korban jiwa dan memberikan pertolongan pertama. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi pembahasan tentang mitigasi bencana yang saya rangkum sedemikian rupa sehingga dapat menjadi satu buah informasi bagi kalian dan satu pembelajaran bagi kalian. Dan jangan lupa
tugasnya segera dikerjakan. Nanti saya tunggu tugasnya supaya kita bisa dapat merefleksikan diri, dapat berbagi ilmu dari pemahaman kalian dan pemahaman saya sendiri. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.